yang bagian paling bawah yang ini bagian bawah ya. Jadi itu konstruksinya ada paling atas, tengah, terus bawah. Nah yang deret ini semuanya tengah. Ini sebenarnya ke sini udah. Oke, kita bicara dari depan dulu, paling depan. Yang pertama ada sprocket ya, ini nyebutnya sprocket Pak. Sprocket ini yang memutarkan drive shaft ini. Ini dapat timing bell, kalau yang penggeraknya timing bell, kalau yang penggeraknya gear dapat timing gear. Nah, dia menggerakkan siapa? Dia menggerakkan ini namanya ada drive shaft. Nah, ini kebalik ini Pak, harusnya kayak gini. Nah, ini di depannya. Nah, drive shaft di sini fungsinya buat ngapain ya? Muterin semuanya Pak. Setelah dari sprocket terus ada feed pump. Nah, feed pump ini jadi satu dengan drive shaft. Nah, ada bolongan spin ini. Ini rumahnya yang di dalam. Kalau beli itu satu paket feed pump ya dapat satu housingnya itu feed pump. Nah, sebelum berlanjut ini sudah tahu ya, ini housingnya, rumah injection pump. Untuk apa aja ya, semuanya pokoknya di sini. Oke, terus di rumah dari injection pump itu paling depan itu ada dua lubang. Yang satu ini lubang untuk masuk solar dari filter. Dari filter. Yang kedua di sini ada regulator. Nah, barangnya kayak apa? Ini untuk yang masuk dari filter. Nah, yang ini bentuknya ini regulator. Regulator valve-nya. Regulator pastinya untuk ngatur. Ngaturnya secara apa, elektronik apa secara mekanikal kira-kira? Mekanikal ya, karena di sini nggak ada kabel berbelas. Nah, terus lubang-lubang yang lain apa ini? Ya. Kalau mobilnya itu sudah dilengkapi RPM, sebenarnya di sini tuh ada sensor untuk RPM. Nyebutnya gampangannya pulser Pak, pulse generator. Ya, jadi pulser. Nah, kalau yang bawah ini untuk lubang timer ya, piston timer, yang ini barangnya. Nah, kalau yang dalamnya pasti untuk rumah-rumah nanti Pak, yang lain. Oke, ya, ini untuk housing. Aman, beda pertanyaan. Oke. Nah, terus untuk drive shaft ya, drive shaft selain menggerakkan dari feed pump, dia juga akan menggerakkan keseluruhan ke belakang di sini Pak. Nah, oke, ini dari drive shaft. Terus kemudian ada cross coupling, ini menghubungkan siapa sebenarnya? Nah, sebenarnya proses pemasangan cross coupling seperti ini Pak. Nah, terus dapat apa ini namanya? Cam disk. Tetapi di tengah-tengahnya, di tengah antara cross coupling dan cam disk itu ada roller holder. Roller holder di sini yang terhubung dengan piston timer. Nah, kayak gini Pak. Nah, konsepnya bubar. Ini terhubung dengan roller holder. Nah, roller holder sebenarnya buat apa sih? Kira-kira fungsinya di sini Pak? Di menahan ya. Nah, kalau kita lihat permukaan cam disk di sini berarti gelombang. Nah, dia sebenarnya roller holder ini diam, tapi yang bergerak adalah cam disknya Pak. Nah, dengan permukaan cam yang bentuknya bukit dan lembah, dia akan naik turun. Ya, maju mundur. Ya, maju mundur. Asante. Ketika bertemu bukitnya berarti dia mendorong. Nah, mendorong siapa? Dia mendorong namanya plunger. Nah, di tengah-tengahnya plunger sebelumnya ada ring dulu ya ini. Ini ringnya aslinya udah pecah Pak. Aslinya ya, tapi ini palsu berarti pecah. Kayak kue. Oh, berarti itu bunder utuh Pak? Ya, bunder utuh masuk ke dalam sini, tengah-tengahnya terus gini Pak. Ya, terus antara cam disk dengan apa jenis ini mau? Cross coupling itu ada springnya. Dia nempelnya kayak gini Pak. Jadi dia akan selalu menekan si cam. Kelihatan ya? Cam disk ya. Ya. Sampai sini masih aman? Man. Terus setelah cam disk beralih ke di sini ada plunger. Di dalam plunger itu kalau ini satu paket dengan ini nyebutnya plunger ya. Nah, yang beda yang di sini Pak. Ini namanya adalah control sleeve. Ya. Jadi control sleeve.
Nah, fungsinya di sini dia untuk mengatur seberapa banyak jumlah bahan bakar yang akan dikirimkan ke nozzle. Jadi dari kesemua di sini mengatur itu intinya ngaturnya ke sini Pak, ke control sleeve. Jadi yang membuat proses pembocorannya dibikin lama, dibikin cepat itu adalah posisi dari control sleeve. Karena yang bisa gerak dia adalah control. Jadi dengan mainkan gas itu memainkan Control sleeve. Gitu. Oke, setelah dari control ada plunger, control sleeve. Nah di sini baru jadi antara hisap, pengiriman, terus langkah pembuangan itu semuanya terjadi di head di sini. Terus ada delivery valve ini pastinya untuk mengirimkan. Dia mengirimkan secara konvensional ya, karena di sini tertahan oleh spring. Jadi begitu tekanan dari dari tekanan dari plunger ya. Jadi yang membuat tekanan di dalamnya. Ini ketika tekanannya sudah mampu mengalahkan, dia akan buka ini Pak. Nah, buka seperti ini. Nah, ketika solar itu sudah dikirim, ya dia akan mempertahankan. Ini kan selalu tertekan seperti ini ya Pak. Kalau dorong, buka, setelah itu nutup lagi. Itu delivery valve. Berarti spring di sini Pak. Nah. Oke, itu yang bagian tengah. Ya. Nah, bagian atasnya ada apa situ? Nah, yang governor lever assembly itu ini. Nah, Anda memainkan gas. Nah, ini sebenarnya tempatnya kayak gini Pak, nempel. Nah, semakin Anda kena, ini gasnya di sini ini geser dari posisi control sleeve. Governor level assembly. Iya. Governor lever assembly. Terus yang ini ada governor spring. Terus yang ini ada idle spring. Idle spring. Ya. Jadi posisi idle dia ya mempertahankan posisinya control sleeve, makanya RPM-nya tetap. Ya begitu ketarik dia dibocorkan, terus kembali lagi. Makanya retirit dan ya, makanya dibantu spring kan Pak. Kalau nggak ada spring yang di atas ini yang bunder ini tadi, ya berarti ini nggak ada yang mempertahankan, dia akan kembali ke sana atau ke sini. Ubah terus mati-mati nanti biasanya Pak. Oke. Itu terhubung violet ya Pak? Ya violet yang terhubungnya yang ini Pak. Nah, violet adjusting screw itu ya, dapat plat yang ini Pak. Adjusting screw-nya yang ini namanya. Violet berarti adjusting screw. ini Nah, dia posisinya nempelnya seperti ini. Tak gini Pak. Nah, terus yang di sini namanya adalah flywheel. Itu adalah flywheel. ya ada flywheel. Flywheel. Flywheel Nah, sama flywheel ini yang nanti sebagai di bawahnya limiternya Pak. Jadi, governor spring. ya, prosesnya membocorkan terus dia membatasi RPM bagaimana ya nanti. Nah, dia kan bisa maju ketika sirip-siripnya itu akan membuka. Membukanya ini tergantung dari gaya sentrifugal. Nah, membukanya di sini nanti dia akan dorong tengah sini Pak. Ya, ini kita dorong. Kalau jangan perhatikan ujungnya yang ini ya. Ini kalau saya dorong, nah, geraknya kemana? Ke belakang sana kan? Nah, gitu ya. Nah, padahal ini menggerakkan control sleeve. Nah, control sleeve itu atau pengiriman bahan bakar semakin lama itu ketika bergerak ke arah kalau di injection pump itu ke arah belakang gitu Pak. Nah, semakin ke sini itu pengiriman bahan bakar semakin banyak. Semakin ke depan dia semakin sedikit karena cepat membocorkan. Oke, terus tadi ada timer. Ya, automatic timer di sini kerjanya berdasarkan tekanan bahan bakar. Berarti tekanan bahan bakar yang ada di dalam injection pump itu semakin tinggi, berarti proses timingnya ini semakin maju, semakin cepat. Nah, dia kerjanya seperti ini. Nah, putaran mesin kemana Pak? Ke kanan. Ya. Terus berarti kalau saya pengen memajukan, Putar ke kiri. ya, berarti ini pistonnya ya, jalurnya itu dari feed pump langsung itu masuk ke
piston sini Pak. Berarti kalau saya gerakkan berarti ini dorongnya kan ke sana ya. Nah, dan ini kan geraknya ke sana untuk asnya. Balik. Ini harusnya di depannya sini. Nah, ini kan geraknya kanan. Iya. Berarti kalau saya pengen memajukan timing, saya gerakan ke Kiri. kiri kan. Nah, makanya ketika piston ini saya dorong dengan bahan bakar, dia akan gerak ke kiri kan Pak. Iya. Nah, berarti timingnya semakin maju. Ini ke kiri ya, Pak? Iya, ini kan ke kiri Pak. Ini kan muternya ke sana. Iya. Ini saya lawan. Nah, gesernya timing di sini berarti pertemuan antara cam disc dengan roller itu semakin cepat. Ya, bukitnya ini ya, makin cepat, makanya semakin cepat untuk dorong plunger. Dia pun beda-beda. Ya, kalau kita lihat posisinya seperti ini Pak, di bagian paling ujung itu ada 4 cowakan atau 4 slit, namanya inlet slit. Terus ke belakang lagi itu ada satu lubang ini Pak. Ya. Ya, tapi antara lubang tengah yang di ujung sini dengan sini itu terhubung Pak, outlet slit. Ya. Jadi kalau yang cowakan itu slit, nanti ada lagi yang bolong namanya pot. Ini outlet slit. Ya. Jadi ini yang mengirimkan. Tadi kan ini masuk terus masuk ke tengah dikirimkan. Nah, ke belakang lagi sebelum ke cut off pot itu di sini ada cowakan tapi tidak ada lubangnya. Nah, ini namanya equalizing. Equalizer kan apa berarti? Penyesuaian. Disesuaikan. Setelah ini ada apa tadi equalizing slit. Ya, ke belakang lagi itu ada 2 lubang tembus, terus dia juga terhubung dengan lubang tengah. Jadi modelnya ngetek gitu Pak. Nah, itu namanya cut off pot. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di dalamnya. Kalau jenengan perhatikan, ada kan? 4 lubang itu satu baris. 1 lubang itu dari atas. Terhubung Pak. Terhubung. Nah, yang paling belakang lagi itu ada satu lagi. Oh. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini nama-namanya ya. Jelas baru ke cara kerja, Pak. Ini depan ini dengan ini. Ini yang plunger. Plungernya. Ini rumahnya plunger, Pak. Rumahnya Gambarannya ya mungkin jelek-jelekan lah gambarnya. Ini yang dapat solenoid. Nah, ini nanti jatuhnya di sini, Pak. Inlet itu di sini terus. Tetap. Ini solenoid ya, masuk. Ya, jadi dia masuk.